Dr. Zakir Naik, di situ ditulis bahwa Nabi Muhammad SAW menyembah Isa Al-Masih. Apa? Coba diulang lagi. Di channel YouTube-nya Dr. Zakir Naik, dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW menyembah Isa Al-Masih alaihissalam. Aduh Bapak jangan membawa berita bohong ke sini. Jangan saya begini Pak. Saya tidak. Bapak barusan nanti Bapak nonton. Saya bukan kritik, tapi nanti dinonton dulu. Bapak. Biar enggak saling. Kita nggak mau dengar berita-berita kayak gitu Pak. Bapak, gini Pak ya. Zakir Naik itu. Saya ya sebentar Bang King. Karena saya ini juga pencinta YouTube gitu kan. Masalah ini Bapak Zakir Naik ya yang sering mendebat tentang Islam dengan rasanya yang saya sering lihat mulai dari dulu sampai sekarang gitu kan. Itu rasanya saya tidak pernah dengar Bapak. Karena saya nih ahli YouTube gitu kan, bukan ahli lihat YouTube. Setiap harinya tuh saya lihat itu tentang perdebatan di agama gitu, peragamaan. Rasanya saya ini tidak pernah menemukan hoax seperti itu. Nanti dicek aja. Ustadz Alif, ditelepon aja Pak Amirnya Ustadz Alif. Gini, oke saya jawab ya Pak Adityan. Bapak, tolong diperhatikan apakah video itu editan, telah di framing, sehingga Bapak tidak terjebak dalam narasi yang berbahaya, karena itu bisa masuk dalam ranah menyebarkan berita bohong. Itu satu. Yang kedua, jika Bapak bisa buktikan ada video tersebut dan Zakir Naik secara langsung berbicara seperti itu, Bapak kirim videonya, link videonya ke TikTok saya, ke DM saya. Dan saya akan mengakui Bapak tidak bohong. Tetapi kalau Bapak ternyata berbohong, Bapak bisa bermasalah. Hati-hati Pak, Zakir Naik itu bukan tokoh sembarangan. Dia salah satu cendekiawan Muslim dunia. Jadi ketika Bapak memframing berita bohong terhadap beliau, banyak yang akan tersinggung nantinya. Jadi saya mohon Bapak hati-hati ketika berbicara tanpa dasar, tanpa fakta ya. Jadi gini Pak, nggak apa-apa. Perbedaan keyakinan di antara kita itu adalah naluri alam dalam kehidupan manusia. Tidak perlu sampai kita harus membawa berita-berita yang tidak berdasar. Ya. Maksudnya pemaparan saya ini Ustadz bukan Alif telepon menuduh. Pak Amir lagi ke belakang kayaknya. Saya tidak menuduh atau menyudutkan satu keyakinan, karena itu memang kurang baik menyudutkan satu keyakinan. Dalam perspektif saya bahwa keimanan itu fatal kalau kita menyinggung. Jangankan masalah keimanan, masalah presiden saja, perbedaan kepala negara, keyakinan itu bisa berantem. Iya, saya mengerti saudara. Jadi sehingga Bapak sabar. Ya, saya belum selesai. Begini Pak, saya sudah sampaikan dari tadi bahwa ranah diskusi lintas iman itu adalah ranah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Dan tidak ada yang membatasi itu kecuali ada hukum yang berkata seperti itu, maka kita sebagai warga negara mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua, dalam proses diskusi lintas iman terlibat dua arah antara yang mewakili agama A dan agama B, sehingga saling beradu argumen, saling memberikan data, saling memberikan informasi. Yang ketiga, ketika itu terjadi, maka itu disebut sebagai sebuah proses debat ilmiah yang dilakukan atas kesadaran masing-masing pihak, yang masing-masing pihak mempertanggungjawabkannya secara moral dan secara hukum. Yang keempat, jika Bapak tidak siap dengan narasi, dengan diksi, dengan argumen yang diberikan atau yang muncul dalam perdebatan lintas iman seperti ini, sebaiknya Bapak tidak masuk ke ranah ini. Sebaiknya Bapak memang tidak terlibat dalam ranah ini, karena memang bagi sebagian orang ini sensitif. Bagi sebagian orang tidak siap melihatnya.
karena tidak semua siap mengkonsumsi perdebatan ini. Jadi saran saya kepada Bapak Adityan, autokritik yang Bapak berikan ini coba diberikan juga ke teman-teman debater Kristen, karena di sana juga ada para debater. Jadi gini Bang, sahabat Bapak. Saya sebentar ini, Bang, sebentar Bang. Bang Adrian ini kan dari tadi masuk ini awal mengatakan bahwa kenapa kami orang Trinitas itu selalu dihina. Nah kami itu gerunda-gerunda kami itu tidak pernah menghina Bang. Tapi barusan Abang itu membawa narasi atau membawa kabar berita-berita yang nggak jelas gitu loh. Itu udah secara tidak langsung itu Bapak Abang ini udah memframing kami sebagai umat Islam. Itu jelas itu. jadi Dokter begini Pak, Zakirna itu bukan orang sembarangan itu Bang. Jadi hati-hati kalau bawa berita yang tidak jelas turunannya. Sekarang kalau Abang memang pernah lihat video itu, tolong kirim linknya di DM-nya Ustadz Bang Ali ini. Jadi kita bisa buktikan. Abang tadi itu pertama masuk udah ngomong menyatakan bahwa kami itu menghina. Gerunda-gerunda kami menghina. Tidak pernah Bang. Gerunda-gerunda kami itu mengkanter hujatan. Ini barusan udah ada hubungannya lagi. Abang masuk di komal-komal para Kristen itu, kiamat, kali ini, Mikana. Itu nabi kami dihina, dihujat habis-habisan Bang. Kami tidak marah, cuma mengkanter berdasarkan dalil-dalil dalam Alkitab, kitab Kristen semua. Jadi kami itu tidak ada. Toh kalau ada perdebatan panas-panas dalam berbicara itu dinamika diskusi Bang. Ini ranah lintas agama untuk diskusi. Benar. Gitu Bang. Jadi jangan langsung masuk kritik, tapi begitu awal akhirnya mempremi itu kurang bagus Bang. Ya betul. Sekarang saya tujuannya bukan menjatuhkan, tidak. Saya bukan menjatuhkan. Kembali saya sampaikan bahwa ini diskusi enak, ya toh. Tujuan adanya channel ini juga kan biar lebih baik. Bikin mualaf orang, kan komunikasi kita jadi baik. Iya, biar berfungsi lah. Masuk itu langsung ngomong, menghina. Tidak ada kita menghina Bang. Itu poinnya tadi Abang itu masuk. Jadi maksud tujuan sebenar saya ini, sebelum maksud tujuan saya sampaikan semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini, semua yang ada ini hanya manusia biasa. Maksudnya pendapat nggak sama saya ini. Hanya manusia biasa. Mohon izin ya buat Abang Abdul dan juga Abang Gali ya, yang terhormat buat host gitu ya. Saya ada pertanyaan tertentu buat Abang Adityan. Mohon maaf ya. Jangan dibikin pertanyaan dulu. Aku belum selesai. Selesaikan dulu Bang. Ya, oh ya, silakan. aku belum selesai. Ya. Jadi gini. Itu tadi pertanyaan Bang Ping itu nggak ada masalah itu. Sudah terjawab tadi sama Bang Ali. Bukan, ini pertanyaan lain Bang. Pertanyaan lain. Biar selesai dulu Bang ini. Biar selesai dulu. Coba. Aku dulu ya. Jadi Isa Al-Masih alaihissalam menurut Al-Quran adalah seorang nabi yang mulia, benar gak? Bang Ali? Benar. Ya, kalau itu benar, setiap narasi-narasi yang dibikin di dalam TikTok itu, saya harap kita harus mengutamakan kesopanan dalam berkata-kata, karena itu arahnya itu sudah kayak tidak pantas kita membicarakan Nabi dengan tidak. Seperti contoh-contohnya, seperti si Suma itu kan bilang nabinya beginilah begitulah ya kan. Yang mana Bang? Disebutin jangan begini-gini. Diperjelas gitu loh Bang, supaya kita bisa pecahkan di sini. Ada gurunda kami Bang Ali. Diperjelas, jangan bilang begini-begini. Langsung aja poinnya Bang. Jadi gini maksud saya, Isa Al-Masih alaihissalam dengan Yesus Kristus itu adalah sama. Tidak itu ada kan bedanya. Menurut Abang. Coba tanya Kristen lain. Itu beda Bang. Itu menurut mereka, tapi menurut saya kan tidak.
Menurut saya itu sama karena kitab yang sama. Tujuan adanya agama. sebentar bang, kami umat muslim seluruh nabi tidak pernah kami hina. Semua nabi kami muliakan. Itu aja poinnya bang. Ya, maksudnya saya di sini adalah pembicaraan terhangat di TikTok adalah masalah Isa Al-Masih alaihissalam dan Yesus Kristus. Itu yang terhangat, yang sudah menjadi rahasia umum. Sehingga itu dibicarakan terus. Masalah Nabi ini dipertentangkan terus. Tidak ada habisnya sampai dengan sekarang. Sehingga saya ini melihat bahwa ini bukan menjadi suatu hal yang wajar untuk dipertimbangkan, untuk diperbincangkan. Sepertinya menghina dan meragukan Nabi tersebut. Menurut saya berbicara berdasarkan menurut keislaman. Jadi ini menurut saya ini tidak pantas untuk dibicarakan, masalah diperdebatkan. Itu maksud saya. Ya Pak, Bapak sudah dengar tadi berbagai respon dari teman-teman di sini. Pak, di mute dulu Pak, agak berisik hujannya. Noise, Bang Andreas di mute dulu. Bang Aditya, ya. Ya, Pak Aditya Tafadhol, Ustaz. kalau mendengar saya, gini Pak Aditya ya. Saya senang kalau Bapak bilang bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus adalah sosok yang sama. Maka konsekuensinya kalau itu sosok yang sama, kami meyakini bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalib. Bahwa Isa Al-Masih adalah seorang nabi utusan Allah yang mulia dan bukan Tuhan. Maka jika Bapak katakan sama, terima konsekuensi ini. Dan jika Bapak mengatakan tidak sama, ya diskusi dan perdebatan ini akan terus terjadi. Yang kedua, Bapak nggak perlu pusing-pusing Pak. Jika Bapak tidak menerima perdebatan ini terjadi, jangan masuk ke komal-komal lintas agama. Itu saran saya. Dan yang ketiga, jika Bapak memang seseorang yang bijak, adil, dan memiliki narasi kebijaksanaan seperti ini, tolong masuk ke komal-komal yang disebutkan teman-teman saya di bawah itu. Ada Mihana, ada Billy, ada Kiamat, ada lain-lain. Berbicara dengan tema yang sama, coba. Saya mau lihat respon mereka ketika Bapak bicara seperti ini. Itu saja saran saya Pak. Makasih atas waktunya. Silakan Bapak turun. Saya belum bertanya ini bang. Kok disuruh turun orangnya? Maksudnya gimana nih? Kita ingin berbicara dengan kesejahteraan, dengan kedamaian. Enggak, maksudnya Sepertinya gerunda tidak kami diperbolehkan. Bang, maksudnya gerunda kami itu tadi, abang kan mengatakan ini tidak perlu diperdebatkan. Nah, komal ini adalah debat lintas agama. Jadi abang tidak punya kepentingan di sini karena abang tidak mau memperdebatkan. Jadi sebaiknya abang turun. Iya kan? Bentar, Bang. Jelas itu bang, Ustadz ya. Benar. Tapi ini saya ada pertanyaan buat Bang Yan. Nabi Isa di kalangan saudara kami di Kristen, agama Kristen gitu kan, dibilang Tuhan. Nabi yang sangat mulia dibilang Tuhan. Adakah Tuhan itu dilahirkan? Adakah Tuhan itu binatang? Dan adakah Tuhan itu makan minum? Adakah Tuhan itu sakit? Dan adakah Tuhan menderita? Adakah Tuhan melakukan sesuatu tanpa melakukan syarat? Adakah Tuhan diperintah? Yang ada Tuhan itu memerintah. Saya minta jawaban dengan jelas ya Bang. Mohon maaf ya buat
Ya. Abang. Baik, ini saya jawab ya. Hmm. Menurut Kristen ya, atau menurut Oten ya, ya. Menurut kami, jadi pada mulanya itu ada satu ketentangan hebat. Ketentangan hebat ini peperangan terbesar di dalam kerajaan surga. Ini menurut Kristen ya. Peperangan besar di dalam kerajaan surga, di mana membuktikan bahwa peraturan yang diciptakan Tuhan Allah itu tidak benar, bahwa Dia itu adil, Dia itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Tuhan itu harus membuktikan kepada umat manusia bahwa Dia itu adil dan Dia itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Dia harus diturunkan ke bumi untuk membuktikan segala peraturan yang sudah diberikan kepada manusia. Dia harus membuktikan itu dengan cara Dia harus menjadi manusia. Dia harus lapar, Dia harus diperintah, Dia harus menjalani semuanya itu, sehingga peraturannya itu benar adanya, bahwa Dia Allah Pengasih, Penyayang, Panjang Sabar, adil adanya. Dia pernah hidup di dunia, Dia pernah menjalani aturan yang Dia sudah berikan kepada manusia, sehingga bukan omong kosong untuk diberikan kepada manusia. Nah, itu alasannya kenapa Dia harus turun ke dunia. Jadi kalau menurut kami di Kristen, kenapa Dia dibuktikan bahwa Dia itu Tuhan, Dia itu Yesus atau Yesus ya, Dia itu Tuhan. Ada tertulis di dalam Perjanjian Baru atau kitab Injil, tertulis demikian: Dia adalah firman yang hidup yang telah bersama-sama dengan kamu, namun kamu tidak mengenal Dia. Tanpa Dia, segala sesuatu di atas permukaan bumi tidak akan jadi dan tidak akan ada. Bang, Dia adalah Mesias. Bang, katanya tadi tidak mau berdebat. Saya nggak berdebat, tapi saya menyampaikan. Kalau Bapak Saya ngomong menyampaikan. Tuhan di sini, saya kasih ayat 1 nih, udah ketabok Abang ini. Coba silakan. 17 ayat 3 Yohanes. Yesus Bunyinya ngomong begitu. apa? Ya, bunyinya gimana? Kan Bibelmu itu, kitabmu itu. Dibaca Ya, itu. maksudnya kan saya Anda menyampaikan demikian, makanya Iya, saya bacalah, buka bertanya. Bibelmu. Buka Bibelmu. Kalau mau debat, ini mau debat. Katanya nggak mau debat. Agama Saya tidak nggak diperdebatkan. berdebat. Saya nggak berdebat. Nah, Cuman sekarang saya baca ingin Yohanes 17:3. sabar dulu. Saya nggak mau berdebat, tapi saya menyampaikan apa yang ada di kami. Iya, tadi Sehingga- kan Abang ngomong sehingga- Tuhan. Yesus Tuhan. Iya. Anda Ya, jangan baca tersinggung Yohanes dulu. 17:3. Jangan tersinggung dulu lah. Kita kan Sudah tersinggung. ngomongnya dingin. Kenapa Sudah tersinggung? tersinggung. Kan tadi Yesus Tuhan. Baca Yohanes Ya, ini saya 17:3. menyampaikan. Baca Saudara Yohanes menanyakan, 17:3. jadi begini, saudara menyampaikan kepada saya masalah demikian tadi pertanyaannya. Makanya saya menyampaikan apa yang saya yakini, begitu kan? Iya, makanya kan katanya Ah, apa namanya? Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan itu. Baca Yohanes. Saya tidak berdebat. Makanya Jadi baca begini, Yohanes, sabar. Makanya baca Sabar. Yohanes 17:3. Yang tadi itu kitab Yohanes, ya toh? Baca Kitab Yohanes Yohanes saya 17:3 sampaikan. ya. Dia adalah firman yang hidup yang telah bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal Dia. Ini bukan kata-kata saya loh. Ini tertulis. 17:3. Bang, baca Yohanes 17:3. Baik, Yesus saya bilang akan apa? sampaikan. Yesus bilang apa? Kebanyakan sabar.
pelan-pelan lah, ya toh. Pelan-pelan dulu. Saya sampaikan Apa saya kenapa bacakan? bunyinya demikian. Apa saya bacakan? Boleh. Coba boleh. baca. Abang tahu nggak? Saya tahu, tapi saya tidak Apa? bawa Bible Apa? di sini. Apa kata Yesus di situ? Kok ada kitabnya sendiri nggak hafal? Apa kata Yesus di situ, Bang? Saya bisa jelaskan, tapi jangan dipotong dulu. Apa kata Yesus? Pertanyaan saya, apa kata Yesus di Yohanes 17:3? Ini Anda ajak berdebat sama saya berarti. Saya tidak berdebat. Saya ngasih tahu bela- Abang. bela- Kalau jangan- Abang jangan Kristen diulang-ulang dan dong. dengarin Bang. Kalau Abang Kristen dan menuhankan Yesus, udah pasti tahu semua ajarannya Yesus. Ini saya sudah sampaikan. Yohanes 17 apa? Yuk, dengarin Bang. Pertanyaan saya simpel. Apa kata Yesus pada Yohanes 17:3? Kalau Saya Abang nggak jangan bisa, diulang-ulang. Kalau saya nggak, Jangan kalau Abang diulang. nggak bisa, Abang turun atau saya yang turun. Apa kata Yesus di Yohanes 17:3? Berarti Anda tidak mau saya menjadi mualaf. Kan gitu kan pembahasannya Saya keras. tidak pernah Muslim tidak pernah memaksa orang jadi mualaf. Tidak ada itu. Artinya kan sabar dulu. Tidak ada. Tujuannya Saya bertanya, channel Bang, ini, Abang, tujuan channelnya ini dulu sabar pertanyaan dulu. saya cuma satu, simple. Kalau Abang tidak bisa jawab, Abang turun atau saya yang turun. Apa Berarti kata Anda Yesus tidak mau, di tidak dengarin, mau Bang. mendengar saya. Apa kata Yesus di Yohanes 17:3? Saya tidak bawa Bible atau apapun. percuma. Saya lagi di luar rumah. Udah percuma Begitu, turun, jangan- Bang. Percuma turun. Sabar. Percuma kita di ini diskusi kalau ini. Isi Bible Berarti- satu ayat aja nggak ngerti. Udah turun, Bang. Bang, Berarti kalau kamu abang, tidak ini. Bang Adityan, walaupun di agama Kristen, kalau bukan ahli agama, mending tidak usah ikut campur dalam agama. Ini Bang. Anda ini sudah memotong kalimat saya dengan satu pertanyaan Anda terus menjadi panas. Ini kan nanti jadi aneh. Bukan panas, Bang. Abang ini cuma menanyakan satu pertanyaan di Kan ayat saya yang disuruh turun. Kan saya disuruh turun. disuruh turun itu bukannya kenapa. Abang harus ngerti. Abang ini kan dah tua, Kenapa? dah dewasa. Seharusnya kan bisa memutar pikiran. Saya dari Bisa. tadi menyampaikan narasi saya itu damai loh. Narasi saya itu Nabi tidak pantas kita hina-hina loh. Saya sudah mengarah ke Muslim loh. Nabi tidak pantas kita hina-hina. Kenapa Siapa Anda yang- pertanyakan? Bang Adityan, mohon didengar ya. Siapa yang menghina Nabi Isa? Sumpah demi Allah saya nggak terima, Bang. Karena dia itu seorang Rasul, sudah pilihan, Bang. 25 Nabi, yang terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Saya kalau juga saya nggak bertanya terima, satu Bang. pertanyaan boleh nggak? Udah turun, Bang. Gak ada ilmu Abang ini. Abang bilang Nabi gak Abang boleh ini dihina. bukan Abang ahli sendiri keadaan. yang hina Nabi. Kok ada Tahu Nabi di mana Saya Muhammad? Abang menghina hina Nabi Nabi? dari mananya? Caranya Abang gimana saya Tuhan kan- menghina Nabi? Abang Tuhan kan Yesus. Yesus kan utusan. Itu Seorang kan, Nabi. itu kan dari saya. Bukan saya Berarti berbicarakan itu atas menghina. Itu namanya menghina. Kami memuliakan ini Yesus. Dia Nabiullah kami. Kami ikuti ajarannya. Abang tidak mengikuti ajarannya. Bagaimana Udah caranya turun, bilang Bang. saya Abang nggak itu mengikuti? tidak punya ilmu. Saya kasih ayat Wah. aja satu nggak bisa. Apalagi saya kayak nanti ketabuk sama Bible kamu sendiri. Udah turun, Bang. Percuma. Kalau dia naik di situ, yang di sini di Komal ini yang ada ilmunya, Bang. Kalau sebelum Abang saya ini turun nggak saya punya ilmu. kasih tanya pertanyaan satu kamu. Nggak usah. Pertanyaan buat Saya kamu. kasih satu ayat aja nggak tahu. Kalau begitu Cuma. saya kasih satu pertanyaan buat kamu. Mampu nggak Cuma kamu jawab? tidak ada gunanya, nggak ada ilmu sang Abang ini. Mampu nggak dijawab pertanyaanku? Satu aja. Ayo Bang, silahkan Bang. Semampu saya Silakan ya. jawab. Oh iya, baik. Menurut kamu Isa Al-Masih alaihissalam itu dia nanti datang jadi penghakiman nggak? Yang menghakimi manusia nggak dia? Mereka tuh menghakimi atau enggak?
Tapi menghakimi bukan berarti jadi Tuhan kan? Menghakimi itu Ya. bukan berarti menjadi Tuhan. Nah, Tapi jadi menurut kamu, Nabi Isa Ya. itu hanyalah meluruskan, bukan menohani, bukan Ya. menohani, tapi meluruskan, gitu kan? ya jadi sekarang saya nggak ngomongin masalah apa namanya, masalah Kristen dengan Islam ya. Sekarang saya netral dulu ya. Saya netral dulu nih. Menurut pendapat saudara, kira-kira adil nggak kalau sang pencipta itu dia tidak menghakimi manusia, malah dia berikan penghakiman itu buat ciptaan. Yang menghakimi adalah ciptaan. Menurutmu itu adil nggak? Tuhan itu kan bukan manusia, Bang. Tuhan itu bukan makhluk. Makhluk dengan holik itu harus diperbedakan. Yang Maksud dibuat saya Isa Al-Masih. itu harus Isa diperbedakan. Isa Al-Masih Nabi alaihissalam Isa itu itu. akan datang. Akan datang. Nabi Isa itu Ya, toh? dibuat, Bang. Kalau abang nggak Iya, nggak iya, nggak iya. paham, Iya, nggak betul. paham gitu kan. Nabi Saya Isa paham. itu dibuat, sedangkan Allah itu pembuat. Abang Iya. paham nggak? Ya paham. Allah Pak. itu tidak melahirkan, Nabi Isa itu dilahirkan Iya, dari saya Siti paham. Maryam. Nah, Ya. kalau paham ngapain harus didebat begitu kan? Nah, ini bukan di debat. Ini bukan di debat. Minta maaf ya, saya nggak Mau mendebat. menetralisir, mau menetralisir. Menetral itu. Bukan Ya. bukan menetral kayak gitu, Bang. Kalau menetral tuh bukan kayak gitu caranya. Itu jauh Jadi- bertentangan, Bang. Sangat bertentangan di agama kami. Gitu kan. Sedangkan Nabi Isa itu adalah Nabiullah. Itu nabi yang sangat mulia, Bang. Sama Ya. dengan 25 nabi yang diutus. Ya, ya. Oke. Sekarang menurut ceritanya itu Isa Al-Masih alaihissalam itu gimana menurut saudara? Ini kan abang ini Saya. kan bukan orang dulu. Abang ini kan bukan orang zaman Nabi Isa. Jadi abang ini cuma intinya ikut-ikut cerita kayak gitu. Ya Sedangkan kita sama aja. Sedangkan kita nih ada kitab, Bang. Ada kitab Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, gitu kan. Abang dikasih satu ayat aja tadi nggak bisa jawab. Apalagi dikasih yang lain gitu kan. Nggak apa-apa kasih yang lain. Kita akan berbicara enak gitu loh. Jangan tersinggung. Minta maaf ya. Jangan tersinggung dulu. Kalau menurut saya ini nggak pernah tersinggung, Bang. Justru kalau Ah, saya kalau- ngomong nanti abang yang jadi tersinggung loh. Silakan gitu. Saya nggak tersinggung. Saya sekarang netral aja dulu. Gitu. Ya pertanyaan saya tadi belum dijawab, mana saya mau menanyakan yang lain gitu kan. Saya kan nggak ngapal semuanya. Kecuali kalau ada Bible sama saya akan baca gitu. Kalau saudara mungkin punya Bible itu silakan baca dan saya akan jelaskan. Tapi kan mustahil bagi saya kan. Sedangkan walaupun anak kecil dengan Al-Quran itu sedikit demi sedikit itu ada yang hafal, Bang. Sedangkan abang ini umat Islam dari kecil sampai sedewasa sampai setua ini kok bisa nggak hafal satu ayat kayak gitu? Itu Ayat itu kemana? banyak malah. Bukan sedikit Memang itu di dalam kitab suci itu. Nah, coba abang pikir ya. Di dalam Al-Quran 30 juz itu berapa ayat? Saya tanya begini, Dan saudara berapa surat? hafal semua Al-Quran gitu. Saya Sehingga memang memaksa tidak saya untuk hafal. sama lah sama tidak saya. hafal. Iya, saya memang tidak hafal. Tapi insya Allah saya bisa menghafalkan, gitu kan? Mau yang berapa? Surat apa? Surat Al-Tabarok. Yang saya tanya ini berdasarkan keimanan saudara. Saya tidak membedakan antara Muslim dengan Kristen. Saya tidak membedakan. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya tidak membedakan Isa Al-Masih dengan Yesus itu saya anggap sama. Sudah dingin loh omongan saya ini. Nah, kalau kalah sudah kayak gini, gitu kan? Enggak kalah. Maksudnya kan kita sama-sama manusia. Kita kan bisa ngomong secara baik-baik. Kan gitu. Emangnya siapa yang bentak-bentak dari tadi? Dari tadi kan saya disuruh turun. Memang ini, memang
bilang dia Adili bilang nggak paham lah, begini kan tersinggung juga loh saya. Nah, Ada makanya perasaan juga saya. itu kan sudah dikasih satu ayat, masa di Nah, situ itu aja kan nggak bisa diulang-ulang. dibaca. Itu kan Ini kan saya bingung. nggak bawa kitab, Bingung. nggak ada kitab, kenapa mesti bingung? Kita sama loh manusia, Nah, dilahirkan dari coba Abang baca. Adam. Nggak usah naik ke atas gitu kan. Yang dari bawah itu kan ada di 30 juz. Itu kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di situ aja Abang pahamin kayak mana itu Saya jalannya. nggak akan lari, Itu kan saya menerangkan tidak tentang lari. manusia. Itu an-nas itu manusia ya kan. Jadi Kalau saya Abang gini loh mau pemahamannya. tentang Isa mati, itu ada di surat Maryam, Bang. Di surat Maryam. Jadi gini, Semuanya pemahamannya nabi itu gini. ada suratnya. Coba Bang King, sabar ya. Kita ini diciptakan sama, ya, sama. Di mata Sang Pencipta sama, ya kan? Jadi kalau tujuan adanya agama itu adalah untuk mendamaikan manusia dari namanya hukum-hukum rimba. Anda paham dulu masalah hukum rimba ini. Ada agama akhirnya kita tidak saling baku makan daging manusia. Itu tujuan adanya agama. Kalau agama ada terus kemudian jadi berantem, mendingan gak usah beragama kita. Mendingan hidup seperti Hindu Buddha. Mereka akur-akur aja gitu loh maksudku. Nah, Hindu Buddha itu agama loh. Iya, mereka kan nggak pernah berantem. Mereka kan nggak pernah berantem meskipun sama. Memang Mereka itu sama loh. Kitabnya sama, tetapi mereka tidak berantem. Tapi Oten dengan Muslim ini berantem terus. yang masih melekat, Gitu loh. yang masih melekat di pikiran dan hati saya tentang pembicaraan saudara tentang tadi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa yang mengenai di YouTube Zakir Naik. Tuh. Nah, disitulah saya mulai berpikir ini kebohongan atau gimana gitu kan. Sedangkan saya ini ahli penonton dari YouTube Zakir Naik. Itu kalau saudara lihat di yang ada seorang perempuan yang Kristen ya, di situ dia langsung masuk jadi mualaf. Disitulah ada penjelasan Dokter Zakir Naik. Saya maksudnya itu kita lewatin aja daripada jadi pertentangan. Gitu. Namun yang saya maksudkan adalah kedamaian. Kedamaian, jangan kita berantem. Maksud saya gitu loh, makanya omongannya dingin-dingin. Tapi ini saya ada pertanyaan, Bang. Ya, Itu kan Nabi Isa menjanjikan di dalam kitabnya itu menjanjikan surga, gitu kan? ya. Jika mengikuti mereka, apakah abang ini tak kuncinya surga itu? Abang tahu kuncinya surga? Suaranya kurang Ya, jelas, putus-putus ya. Bukannya Mau abang. diulang? Ya gimana? Nabi Isa menjanjikan menurut keyakinan Anda, Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan bagi Anda, Ya, tapi Ya. tidak bagi kami. Nabi Isa Ya. menjanjikan di sebuah kitab-kitabnya Anda, di Bible-Bible-nya Anda itu kan, menjanjikan surga. ya. Dan apakah Anda itu tahu kunci yang sebenarnya dari surga itu? Kunci dari surga. Kuncinya surga itu apa? Kunci surga. Itu silahkan dijawab. Maksudnya kunci surga itu gimana? Maksudnya belum paham. Gitu aja. Nah, terus abang yang mendalami agama itu kayak mana? Yang Maksudnya dibicarakan pertanyaannya jelas dulu. Pertanyaan Nabi saya Isa belum paham. kan menjanjikan jika Ya, di Bible Anda itu kan sudah
ada keterangannya Nabi Isa Ya, tuh jadi menjanjikan surga jika mengikuti dia, ya kan? ya Apakah Anda tahu kunci sebenarnya dari surga itu? jadi kalau saya jawab menurut saya ya, menurut keimanan saya maksudnya, yang saya tahu adalah Yesus menurut Kristen adalah juru selamat. Dia menyajikan surga itu menurut saya, menurut keimanan saya itu ya benar. Karena seperti tadi saya bilang, tertulis dalam kitab Yohanes bahwa Coba bisa diulang, Bang. Bisa diulang. ya Kunci yang sebenarnya. Kunci dia untuk masuk tertulis, surga. ya kunci untuk masuk surga. Kalau menurut tulisan yang ada untuk keyakinan saya terhadap Yesus Kristus adalah Yohanes bersaksi bahwa dia adalah firman yang hidup, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang telah Itu bersama-sama bukan dengan kamu. kunci, Bang. Yang disebut itu bukan Maunya yang bagaimana? kuncinya. Ya, Bukan bagaimana? kuncinya. Itu Ah. pengikut namanya. Bukan kunci, itu pengikut. Pengikut. Itu pengikut, bukan kunci. Maksudnya pengikut itu gimana penjelasannya itu? Ya seperti abang yang jelaskan tadi, masa saya yang harus menjelaskan? Sedangkan Maksudnya Bible Anda dengan kitab saya, kitab suci Al-Quran itu nggak sama. Gimana saya bisa menjelaskan? Sedangkan saya nggak memperdalam dari kitab Injil. ya tidak masalah itu. Ya, jadi kalau keyakinan saya kan saya jawab dulu. Saya jawab sesuai dengan keyakinan saya kan. Hmm. Nah, keyakinan saya kan dia kan membuat mujizat apa saja kan pun bisa. Iya. Mujizat apa saja dia bisa. Kemudian kalau kita telusuri dari kitab Kejadian itu menjelaskan bahwa selalu waktu penciptaannya itu selalu Allah berfirman jadilah manusia. Allah berfirman jadilah tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman jadilah binatang-binatang laut, di dalam laut, di atas udara, binatang di darat. Selalu Allah berfirman, tidak pernah tertulis di dalam kitab Injil Taurat yang kami punya. Tidak pernah tertulis begini, Allah menciptakan manusia. Tidak pernah, tapi dia menuliskan bahwa Allah berfirman menjadikan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu selalu berfirman. Maka Yohanes bersaksi bahwa dia adalah firman yang hidup yang telah bersama-sama dengan kamu, namun kamu tidak mengenal dia. Tanpa dia, segala sesuatu tidak akan jadi dan tidak akan ada. Nah itu. Itu kan Allah berfirman. Ya. Allah Dan firman itu dia. Iya, yang berfirman itu Nabi Isa atau Allah itu? Firman yang namanya firman itu menurut Oten adalah Yesus Kristus atau Mesias. Firman itu perkataan, Bang. Seperti Bukan, abang kalau menurut Kristen. itu sama dengan Bang Aditya berfirman itu kan. Kalau secara bahasa Arab itu firman itu adalah kata-kata, mengeluarkan kata-kata. Itu kan menurut begitu. Firman itu Quran. berbicara. Itu kan menurut Quran. Kalau menurut itu Kristen kan kata tadi kan. Mohon maaf, kata tadi kan Allah berfirman, kan? Nah, yang berfirman itu siapa? Allah atau Nabi Isa yang berfirman? Nah, jadi tadi kan saya sampaikan di Yohanes, ya kan? Dia adalah firman yang hidup yang telah bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal dia. Tanpa dia, segala sesuatu di atas bumi
tidak akan jadi dan tidak akan ada. Ini menurut Kristen ya, untuk menurut Oten ya. Tidak akan jadi dan tidak akan ada. Mohon maaf, yang saya pertanyakan itu bukan tidak ada kena mengena itu perkenalan gitu kan. Itu perkenalan itu di syariah. Gitu kan. Itu kan menurut saudara Muslim. Itu kan menurut saudara Muslim. Ya toh. Saya meyakini Bang, sangat mengimani dan saya itu sangat menjunjung tinggi, sangat menghormat atas Nabi Isa. Nah itu karena itu Nabi Allah, utusan Allah itu. Yang saya pertanyakan, yang berfirman itu siapa? Apakah Anda itu mengenal dengan yang berfirman? Jadi sabar dulu ya. Ini saya akan jelaskan masalah Tritunggal yang diperdebatkan di antara saudara Muslim dan Kristen. Ya. Ini yang jadi masalahnya gitu. Mereka selalu bertentangkan itu. Apakah yang berfirman itu Allah? Yang namanya firman, yang berfirman itu adalah menurut orang Kristen adalah Tuhan. Yang jadi pertentangan. Iya, saya tidak menyangkut pautkan agama ini. Ini bukan menyangkut pautkan. Ini bukan agama, tapi ini Tuhan gitu kan, bukan agama ini. Ya, Tuhan bukan ya. Agama Kristen atau agama Islam. Tapi yang saya pertanyakan, yang berfirman itu siapa? Itu kan tidak menyangkut pautkan dengan agama. Ya, Cuma jadi kalau firman yang berfirman itu siapa? Apakah Yesus. Anda mengenal dengan yang berfirman? Yesus. Ya, menurut Yang Oten firman ya. itu siapa? Yesus. Buka Bang, semua bebelnya itu dan pikiran, ilmu-ilmu yang Abang pelajari, buka semua sekarang. Saya pengen tahu. Ini anak-anak tidak berkelas, Bang. Jadi ini anak yang tidak berkelas menanyakan sesuatu dengan orang yang berkelas. Oh ya, Ngerti. Anda berkelas. Ya, saya mengerti. Saya bilang apa Namun tadi? saya jelaskan. Ini saya anak-anak loh. Sumpah, saya Saudara anak-anak. mengangkat diri, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Saya nggak persoalkan itu. Mengangkat Saya diri. ini kan saya bertanya, apa kata saya? Ini dari anak yang tidak berkelas menanyakan persoalan dengan orang yang berkelas. Bukan saya yang berkelas. Anda menyampaikan narasi ini mau mengajaknya berdebat gitu loh. Ya kita kan berdua, kita berdua. Saya nggak mau berdebat gitu. Saya mau kita ngomongnya dingin gitu. Ya saya juga dingin Bang. Saya ini pelan-pelan, santai. Kalau gitu jangan pertanyaan itu agak tinggi lah dikit. Ini jangan terbawa perasaan dong. Maksud ini bukan saya. masalah amarah. Ingat, ini bukan nafsu, bukan amarah. Cuma ini pertanyaan yang agak tinggi dikit lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Kita Ini mendinginkan nggak ada nafsu, jangan bernafsu, jangan amarah gitu kan. Ya. Kalau amarah mesti sakit hati sendiri. Kalau aku nih tersenyum juga. Itu pertanyaan itu, gampang Bang. Pertanyaan ada pertanyaan mesti ada jawaban, ya kayak gitu. Ya. Ada penyakit pasti Jadi, ada obat, kan kayak gitu sama. Ya. Jadi menurut Anda cerita Isa Al-Masih itu gimana? Saya pengen tahu gitu. Ya. Kenapa dia Isa itu adalah nabi yang diutus gitu kan. Enggak, waktu perjalanannya di salib, kemudian dia nggak mati itu gimana sejarahnya gitu? Saya pengen dengar gitu. Itu kan ada 10 orang kan? Ada 10 orang yang mau membunuh Nabi Isa. Ada 10 orang. Terus yang satu orang itu kemana Bang? Kok semuanya itu tinggal 9? Pas Nabi Isa itu sama Allah itu diangkat ke atas langit, yang disalib itu siapa? Sedangkan orang yang mau menyalib Nabi Isa itu adalah 10 orang. Kok tinggal 9 yang disalib itu siapa? Yang mau menangkap Nabi Isa itu 10 orang, 11-nya dengan Nabi Isa.
Ya. Kok 10 dengan orang yang disalib gitu kan. Intinya Hmm. yang mau menyalib Nabi Isa itu tinggal 9 orang. Nah, yang satunya ini kemana? Setelah. Terus pertanyaannya ini, masalah yang satu ini kemana dalam pembahasan perspektif iman itu fungsinya apa begitu? Iya, maksud saya itu Kenapa jadi pertanyaan gitu? Saya pengen tahu gitu, maksudnya arah pertanyaannya ini, satu orang itu kenapa jadi persoalan gitu? ya makanya dari Saya nggak itu. tahu. Kalau yang disalib itu Tuhan, Nabi Isa-nya kemana? Gitu kan. Sedangkan Nabi Isa itu diangkat sama Allah itu ke atas langit dan sekarang pun masih hidup di atas langit. Bukan yang Ya. disalib. Karena Ya. Nabi Isa itu nanti di yaumil qiyamah, di akhir, di waktunya Dajjal datang, kan Nabi Isa yang memerangi. Terus yang disalib Ya. itu siapa? Yang mau memerangi Nabi Isa itu, yang mau memerangi Dajjal itu siapa? Yang disalib itu siapa? Ya. Kalau menurut saudara, Isa Al-Masih itu punya murid nggak menurut Quran? Bukannya yang menyalib Nabi Isa itu Nasrani? Itu Yahudi, bukan Nasrani. Terus yang membunuh Nabi Isa itu orang Yahudi, bukan Nasrani. Orang Yahudi, bukan Nasrani. Nasrani baru ada setelah di Antioquia. Itu setelah Isa itu sudah mati, dia sudah terangkat, artinya menurut Isanya dia sudah tidak ada di bumi. Bang, Baru di situ lahirlah Kristen. Di Al-Quran, walaupun di Al-Quran, di Bible, di kitab Injil, Nabi Isa itu tidak punya murid, Bang. Yang ada pengikut. Itu kan yang ada pengikut, bukan murid. Kalau murid itu sama kita mengajarkan. Itu Nabi Isa bukan mengajarkan, tapi Nabi Isa itu mengajak gitu kan, mengajak semua umat ikut ke jalan yang benar. Ya. Sedangkan Nabi Isa itu menyembah Allah karena sudah ada kan di kitab Injil. Ya. Kalau menurut saya di kitab Injil, kalau menurut Anda itu di Bible, Yohanes itu pengikut, Bang, bukan murid. Karena Nabi Isa itu tidak mengajari, tidak mengajarkan sesuatu, hanyalah mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju jalan yang benar. Ya. Saya setuju. Saya setuju dengan dia mengajak untuk menyembah kepada Allah. Saya setuju. Gitu. Yang jadi persoalan saya ini, pengikutnya itu yang kalau menurut Kristen itu ada 12 murid. Pengikutnya ya. 12 murid itu dipilihnya mereka atau enggak menurut saudara muslim? Saya tidak terlalu saya tidak terlalu memperdalam itu. Ya, nanti yang saya tahu, saya memperdalam ketauhidan saya dan memperdalam spiritual saya. Nah, jadi saya ini tujuan masuk. Karena ini saya yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha gaib. Maha tidak terlihat, itu kan. Iya. Sama. Allah itu walaupun dari mata batin sekalipun setinggi langit kayak gimana, itu Allah tidak akan pernah terlihat. Karena apa? Yang namanya maha gaib. Makanya Allah itu membuat makhluk
gaib itu suatu bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha gaib. Kalau begitu saya ingin bertanya gini, kenapa Nabi Adam itu dibuang ke bumi? Persoalan dosanya itu apa gitu? Pengen tahu? Kamu nanya? Ya, Kamu harus. nanya? Harus. Kamu nanya? Ya, Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa itu dibuang? Karena melanggar Ya. perintah. Jangan Ya. memakan buah huldi. Jangan memakan buah huldi. Karena dengan hasutan iblis, hasutan itu, makanya Nabi Adam itu dibuang ke bumi. ya, sama ya. Di Kristen juga sama ya. Ya makanya. Berarti siapa yang berdosa dahulu? Si iblis atau Nabi Adam? Yang berdosa dahulu itu, Bang, kenapa iblis itu membisik-bisikkan itu, menjerumuskan Nabi Adam ke dosa? Karena iblis itu dendam besar dengan Nabi Adam. Kenapa Ya. dendam? Ya, Karena dibuangnya, saking dibencinya oleh Allah, makanya dia dendam. Kenapa bisa dendam? Karena derajatnya lebih tinggi Nabi Adam daripada iblis. Kok bisa? Sedangkan kalau dari ibadah kepada Allah gitu kan, sebelum Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam, itu disuruh menyembah Nabi Adam. Iblis itu tidak mau. Karena apa? Karena Nabi Adam itu hanyalah di tanah liat. Dihasutnya kuda, injak-injaklah dia. Karena suatu saat nanti kamu akan ditunggangin oleh Adam. Nah, makanya kuda itu pengen menghancurkan Nabi Adam. Disetoplah oleh Allah dan malaikatnya itu kan. Dan berarti Nabi Adam yang itu dosa, yang berdosa dengerin duluan siapa? dulu, Bang. Ini cerita. Ini masalah bukan dosa atau tidak dosanya. Ini bukan sebuah cerita, bukan cerita ini. Tapi ini adalah inti. Kenapa ada terciptanya anjing, gitu kan? Kenapa anjing itu luluh dengan manusia, gitu kan? Karena anjing itu dibuat dari sebagian manusia. Kenapa? Menurut agama kami, anjing itu najis karena itu terbuat dari ludahnya iblis, dan ludahnya itu tepatnya di pusar. Oh, Nabi berarti dibuanglah secara- anjing itu. Makanya anjing itu jinak sama manusia. Karena sebagian dari tubuh manusia yang najis. Itu dari ludahnya iblis. Oh iya. Berarti bukan ciptaan Allah itu ya, ciptaan iblis ya? Bukan ciptaan iblis, itu ciptaan Allah yang kotor. Karena berarti- karena ini apa? Karena anjing itu dibuat dari ludahnya iblis. Berarti yang ciptakan Dibuat dari Allah ludahnya. juga. Barang hidup itu, Bang, semua makhluk, batu, angin, semuanya yang ada di muka bumi, yang ada di seluruh alam di dunia ini, itu ciptaan Allah. Kenapa Allah tidak terlihat? Karena Allah itu Sang Maha Pencipta, Khalik, menciptakan, bukan diciptakan. Kalau Allah itu diciptakan, terus siapa yang menciptakan Allah? Jawab. Kalau Allah itu ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan Allah? Apakah Allah itu beranak? Apakah diberanakan? Apakah Allah itu mempunyai ayah ibu? Dan apakah Allah itu makan dan minum? Mana ada yang kuasa minum?
Yang sempurna itu hanyalah Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Yang mati itu hanyalah makhluk yang dibuat, yang dicipta. Yang tidak akan pernah mati itu sedangkan malaikat maut, sang pencabut nyawa itu mati. Apalagi yang lain, apalagi malaikat yang lain, apalagi makhluk-makhluk seperti kita manusia. Itu tertulis di mana itu yang malaikat pencabut nyawa itu mati? Tertulis di dalam mana itu? Saya pengen tahu juga itu. Itu dalam kitab lah bang, makanya abang itu belajar. Saya pengen tahu dalilnya di mana gitu maksud saya. Oh pengen Saya tahu, pengen abang tahu. nanya. Iya. Abang nanya. Iya. Nanya. Ya. Kita kalau berbicara jangan dibuat mainan gitu, nggak enak kalau apa masalah keimanan dibuat main-mainan gitu, nggak bagus. Nah ini bukan main-mainan bang. Jangan Karena katakan itu di, kita nanya. karena itu di Kamu hari nanya kiamat. gitu. Karena itu di hari kiamat nanti pas trompet dibunyikan gitu kan. Itu alam ini bergulung, gimana abang itu bergulung tikar gitu kan, langit dan bumi itu bergulung. Gunung-gunung ini seperti kapas yang ditiup, berhamburan ke sana kemari gitu kan. Dan pada yang terakhir, masa Allah mencabut nyawa? Masuk akal. Maksudnya Allah mencabut nyawa tidak masuk akal gitu gimana? Ini mana ada Allah itu mencabut nyawa? Kan ada yang diutus malaikat maut. Apa gunanya malaikat maut gitu kan? Malaikat maut itu mencabut sendiri Ya. atas kekuasaan Allah. Oh berarti tetap semuanya dari Allah atas kekuasaannya Allah gitu ya? Nah, namanya yang kuasa. Seperti Ya. abang itu kan mempunyai suatu kantor, jadi bos besar gitu kan. Abang kan yang paling berkuasa, tinggal suruh ini, suruh itu gitu kan, sudah ada pelayan gitu kan. Abang tinggal duduk gitu kan. Itu satu contoh. Tapi Allah itu tidak boleh dicontohkan seperti itu. Karena Lalu nggak ada kesempurnaan selain kesempurnaan milik Allah. Saudara menjelaskan kepada saya dari tadi itu menjelaskan secara muslim saja, tidak lihat secara orang yang bukan beragama. Saya lebih banyak berbicara tentang orang yang netral, Nah, saya tidak ini netral, menyinggung Bang. satu agama. Iya, dari tadi kan saya ini membicarakan soal yang ada gitu kan. Apa adanya dari Nabi siapa? Nabi Isa dan juga Allah. Itu kan awalnya dari firman. Firman Jadi, itu kalau siapa yang berfirman kan begitu, dan saya menjelaskan sepanjang lebar Ya. gitu. Ternyata jadi saya sadar kalau yang saya jelaskan itu menjelaskan kepada orang yang tidak sampai ke situ, yang belum peka ke situ. Jadi kalau menurut saya ya sia-sia lah saya bahas panjang lebar ini itu. Bahkan saya itu bukan sampai ke situ aja bang. Kalau saya mau ngomongkan semuanya, abang itu tidak akan sampai. Abang Ini kan itu namanya- akhirnya tidak akan sampai ke situ. Walaupun abang itu ini kan lebih namanya